mulai pertandingannya, silakan. Ya. Ya, nih kita udah lanjut lagi nih Kak Santo nih ke babak ketiga nih. Ya kita menariknya dari Iren, langkah Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari Apakah sama? Ya lebih safety kan, dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Kita akan lihat. Ya. Kenapakah Mungkin ini? ada masalah di jam. Ada apakah ini? Oh, udah. sudah Nah sekarang berubah D4. berubah. Kalau tadi E4, sebelumnya sekarang E4. D4 ya Kak ya? Ya di sini mungkin Iren mencoba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin ya kalau draw mungkin cukup, atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London System. Gajah F4 biasa dikenal dipopulerkan sama juara dunia juga, Magnus Carlsen. Selalu London dia pakai ini ya? gajah F4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem teori yang biasanya. Nah, kuda di D2 terus habis itu bangunannya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya? Biasanya kan otomatis dia buahnya perwira pionnya di C4. Tapi dia mencoba buah perwira dulu keluar semua. Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap Bisa raja juga atau sayap kadang menteri? rokada panjang, tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek di sini jalannya. Jadi ke sayap raja gitu ya Kak Sayap ya? raja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Kuda dulu selalu Iya. gajah di selapan yang bermasalah bagi Pak Dadang, gajah di selapan dia Gajah selalu. di selapannya. Padahal dia tahu kekurangan hitam kekuatannya gajah di selapan itu nggak jalan-jalan dia. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya di C1, Di C1 ya. sekarang C8. Mungkin lebih suka kuda kali ini Kak Lebih Santo. suka Kayak kuda Kak ya. Santo kan lebih suka Iya, kuda lebih suka ya. kuda karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi. Emang identik dengan kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah rata-ratanya. Nah di sini tadi dijalankan tuh C4, mengancam dia gajah. mencoba agresif nih di Heeh. sini di Padadang. Harusnya B5. Kalau mau sekalian dia- agresif iya, sekalian ya. agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajahnya. B5 B4. B5. Nah, Wah, ya B5 dia benar. mencoba agresif Iya. sekarang. B5. Mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya. Bisa gajah B7 atau langsung B4. Atau maju lagi pionnya A5 satu bisa juga. yang pinggir tuh. Maju lagi 2 Ya, langkah ada gimana 3 tuh? pilihan di sini mungkin yang secara normal langkahnya. Biar sekalian udah semua aktif. Langsung aktif ya. Kita lihat aja di sini mungkin juga kalau pion yang pinggir sini nah iya kan dijalankan satu langkah Hanam dulu dia takut ada manuver seperti Ke G5 ya? Ke G5 kudanya. gajahnya ya. Ya di sini Kak Ira menjalankan pion E4 nih Kak Santo. Ya, untuk memecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau D5 C4-nya. Nah, di sini akan pecah di posisinya. D kali E4. Mungkin di sini pilihnya kuda D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka ya akan ininya, menarik nih diagonalnya ya. Soalnya gajahnya aktif. Aktif Sebelumnya ya. kan nggak aktif tuh. Pas agak Pasif pasif ya, ya terlalu di C8 ya. Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya, mungkin ada pilihan benteng E1 atau menteri E2. Atau bisa juga kuda kali F6. dimakan dulu ya kudanya satu kali ya. Banyak Atau kuda pilihan. kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya. Ya, benteng ya kuda kali Oh F6 langsung bisa juga. dimakan. Karena dia buat menempatkan kudanya di E5. Nah, kalau dimakan kudanya ya sementara Padana juga bisa menguatkan di kuda di D5 juga. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya masih- masing-masing ya. Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padadangnya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi yang terlalu pasif. Ya, kuda E5 otomatis selalu. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Selalu di setiap E5 pertandingan ya. harus ada kuda E5 nih. Iren, selalu kuda E5 terus nih. Tadi juga ya ada Iya. kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Ya, mungkin di sini gajah A2. Gajah, kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Iya, bisa juga satu pilihan gajah G3. Ya, gajah G3. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau mungkin oke. sekalian aktif ya. Iya, mungkin coba. Menteri G5. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan karena tinggal dimakan aja. Oh, benteng di Oh sarapan. benteng dulu.
Itu tujuannya B4. Mau B4, jadi B4. bentengnya menjaga pionnya dulu kali Dia Kak Santo mencoba di cari C4. kelemahan putih supaya menukar di pion di C3 dengan B kali C3, B kali C3, nanti titik lemah putihnya di pion di Di C3. pion di C3. gitu. Tapi kalau misalkan itu nanti terjadi tuh Kak Santo, misalkan ada dorongan pion hitam B4 terus dilakukan pertukaran di C3, seandainya tadi terjadi, kan otomatis meninggalkan pion hitam juga sendiri tuh di C4. Iya, otomatis kan karena makanya persiapan di benteng C8 dulu. Nah, dia Iren mencoba A3 dulu. Karena supaya kalau misalnya B4 mungkin benteng di A1 tuh lebih aktif juga. Dia tahu akan pasti kehilangan B4, dia pasti akan maju B4 tujuan hitam strateginya. Tapi Putih mengambil inisiatif di jalur Iya di jalur lajur A A ya. persiapannya. Nah, mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya rasa B4? mungkin B4 masih bisa. Karena kuda kali C4, gajah kali G3, F kali G3 nanti ada gajah 6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya Di sini menarik nih, harusnya B4 mungkin pilihannya. Kalau mau coba. Oh, dia Oh, beda. menteri dulu. Menteri F6. Oke, di sini Ada kuda D7, kuda D7 blunder lah. blunder ya karena Blunder garpu. lagi kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya, ada sedikit langkah lemah Menteri F6, langkah blunder daripada Adang. Menteri Ada- F6 jelas blunder lagi kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo Iya, ya, mengancam gajah menteri dan mengancam benteng. Menteri, gajah dan benteng juga. Dia paksa Menteri 7 nah sekarang. Nah, di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan juga Iya. dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Di sini. Ya, Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya, kalau di pertandingan resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya. buah jatuh harusnya diberesin Dibenerin dulu. dulu. Ya, harusnya. Baru pencet jam. Tapi oke lah. Wah, Nah, di ancam sini mati di ada sini. ancaman mati Mau Menteri nih. H7 mati. Iya, ada ancaman mati. Bisa G6 atau F5. Karena kalau kuda F6 dia akan gajahnya kehilangan. Kalau F5 kena pionnya Kak Santo. Iya, Menteri kali G6, 6. Ya G6 langkah. Jadi bertahannya hanya mendorong pion satu langkah di depan raja untuk mencegah skakmat Ya udah di otomatis langkah G6. H7. Langkah yang terbaik dari hitam. Walaupun dalam posisi ini udah kalah kualitas juga. Dari waktu mungkin ya sedikit unggul Iren, sekitar setengah menit lah. Iya. Kalau waktu mungkin ya dari tadi juga mungkin nggak terlalu jauh sih bedanya. Cuman kalau dari tadi karena blunder itu Pak Dadang. Ya mungkin di sini only move ya. Ya Kak harusnya Santo only ya. move G6. Takutnya kesalahan lagi nih seperti yang babak kedua. Padahal langkah only move tapi berpikirnya lama nih Pak. Dewa Kipas. Kak Dadang. Pak Dadang. Iya, Ya G6. Ya, oke, G6. benar. Pak Dadang melihat ancaman Ya karena kalau skakmat G6 di nggak H7. kehilangan pion di E6 kalau F5. Menteri A5 mungkin? Iya. Ingin Iya, sih. menyederhanakan posisi juga ya Kak Santo ya? Ya harusnya di sini hitam ya nggak bakal mau diadu nih. Harus menghindar pertukaran. Karena kemauan putih emang terjadi pertukaran lebih banyak karena udah unggul. Iya. Hitam tidak mau nih Kak Santo menukar menterinya. Ya sudah. Gajah 4 ya. Dengan tujuan gajah kali D5, gajah kali D5, menteri D5 dia akan kehilangan menang satu benteng putih berikutnya. Karena walaupun mengorbankan menteri nantinya Dapat putih juga dapat lagi menteri menterinya lagi karena ya. ada ikatan itu ya. Ikatan benteng. Sini mungkin only move-nya menterinya harus lari kali ya. Benteng D8 mungkin bisa juga. Benteng D8. Iya sambil jalan betul. Benteng D8 nanti dimakan kudanya Kak Santo. Iya benteng kali D5. Benteng D8 mungkin. Kalau gajah kali D5 benteng kali D5. Nanti berikutnya bisa hitamnya benteng G5. Sambil juga bentengnya jalan kan dari F8 ke D8. Mhm. Kuda Oh, kuda B6. Blunder. dimakan nih gajahnya. Ya gajah kali B7. menteri Pionnya kali kena B7. lagi. Blunder lagi di sini. Menteri kali B5. Kena lagi ya pionnya.
langkah blunder lagi menteri KLB 5. Nah sekarang udah jauh lebih unggul Iren karena udah menang kualitas dan pion juga. Ya, buat mungkin teman-teman yang belum tahu unggul kualitas itu kan Kak Santo, di mana di sini Kak Iren punya menteri 2 benteng dan Pak Dadang menteri benteng kuda. Dan Pak Dadang sudah menyerah lagi, berarti sudah posisi sementara 3 kali kemenangan 3 ya kali Kak kemenangan Santo ya. buat Iren, 3-0. Ya, saya masuk lagi. Gimana? Anda tadi berjanji apa? Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu Nah, ini sama penonton ditunggu-tunggu nih. ya. Oke. Ya kalau dari pembukaan sih udah bagus sebenarnya, udah gajahnya aktif dia. Sebelumnya kan nggak aktif. Nah sekarang udah aktif, tapi bedanya tadi blunder lagi. Langkah Menteri F6 tuh langkah blunder lagi. Pak ini udah menyerah, jadi nggak lanjut ke babak 4. Pak Dadang. Oh gitu. Nah, Tidak dilanjut. ya Pak. Coba dikonfirmasi lagi. Ya. Siapa tahu mungkin kan satu lagi terakhir. Karena tadi kan skor dia udah kalah dia. Oh, nggak apa-apa kalau udah kalah, tapi siapa tahu dalam permainan terakhir. Bisa ini. ya. Jahat. Jadi, Coba. Kalau udah kalah tidak apa-apa, tapi kan kalau ada satu permainan siapa tahu tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa, bisa kan terjadi? Gimana? Bisa aja tapi ya mungkin apa ya, mungkin terjadi ada mental juga mungkin bisa kalau di catur biasanya gitu. Coba dia diminta Tapi kita kepada Dadang. coba lagi. Mungkin untuk satu terakhir, walaupun sudah kalah ya, sudah kalah. Kalah ya? kalau Oke. itu permintaan dari pemain bukan dari kita. Ya, baik. Jadi saya juga akan nanti konfirmasi dengan Pak Dadang ya, seperti apa. Oke, wah ini luar biasa nih. Tapi sebelum kita dapat konfirmasi dari Pak Dadang ya, kita masih menunggu dulu nih apakah Pak Dadang bersedia apa enggak ya untuk melanjutkan. Gimana? Silakan. Kan tadi Anda mau bicara apa? Ya kalau secara level kan udah saya bilang di babak kedua sebelumnya. Iren lebih di atas. Tapi kalau level di rating kan, kalau misalnya ada rating, kita nggak bisa jadi patokan juga rating. Misalnya kayak saya misalnya sekitar 2.500, tapi bisa aja saya kalah sama yang rating 2.300 ya. Kayak Dalam sama saat aku momen. ya. Iya bisa aja. Itu kan Anda menang dominasi. Bisa Jangan kalah. disamain dong. Tapi mungkin kalau secara saya nilai di sekitar rating bisa 2.100 atau bisa sekitar itu 2.100. permainannya kalau menurut saya pribadi. Oke. Apakah maksudnya Mau apakah? saya diserang netizen boleh lah. Tapi 2.100 tapi bagus apa, nggak? tapi ya bagus lah kalau udah 2.100 yang apa, biasanya kan ada tingkatnya 2.100, kalau 2.200 tuh biasanya kelas master nasional, kalau di level nasional tuh ada. Kalau 2.300 kelas master video ada kayak gitu. Oh ini 2.400 kelasnya kelas apa nih? Kelas pemain catur, maksudnya apa ronda, apa siskamling atau gimana? Menurut kalau Anda? secara ronda juga enggak juga sih. Enggak ya, di atas itu ya? Di atas itu. Oke. Berarti secara permainan lumayan? Ya lumayan tapi tidak cukup untuk lawan Iran lah. Lumayan tapi tidak cukup untuk melawan Iran. Tidak cukup banget lah kalau lawan Iran. Terlalu jauh masih. Terlalu jauh ya? masih jauh. Pak Hendri gimana? Ya, secara teknis seperti Pak Sarto bilang, jadi kayak mobil nggak ada gasnya, Pak. Jadi gasnya itu terbatas dan dia sampai situ. Tapi kelihatannya faktor blunder yang lebih banyak. Foto blunder lebih banyak. Ya, dia pada waktu fase pembukaan sampai dengan 10 langkah, ibarat lulus secara sertifikat, 11-12 nya blunder. Nah itu dia. Itu kenapa Pak? Bisa tekanan kah? Bisa apa? Ya, tadi saya bilang pertama tekanan, satu lagi penguasaan daripada teori babak tengah. Nah itu perpindahan dari opening kepada babak tengah itu berhentuan bagaimana itu kelasnya, kayak Susanto kelasnya udah masuk middle, kelas tiket master. Nah kalau ini kelasnya hampir master. Hampir master. Hampir master. Oke, hampir master ya. Hampir master. Ada hampir master nih sekarang ya. Oke. Chelsea gimana? Iya, kurang lebih sama sih. Jangan kurang lebih sama dong. Jangan Iya, dong. maksudnya ya Pak Jangan. Dadang ini memang bisa main. Maksudnya Pak Dadang main memang catur bisa bisa main. main. Cuman Oke. ya memang kita tahu sendiri kan Kak Iren ini kan woman grandmaster yang kuat, maksudnya levelnya juga di atas Oke. Pak Dadang. Oke, bisa main nih gimana definisinya bisa main? Kalau bisa main saya juga bisa main sih. Gitu. Iya, maksudnya bisa main tadi sempat mengimbangi hingga maksudnya dari opening. Kadang kan kalau misalkan
yang tidak bisa main itu kadang-kadang di opening sudah kena ya Kak Santo ya, Iya. udah bisa kena perwira atau kena apa. Ini kan tadi openingnya sempat lolos dan mungkin memang di babak tengah tadi sempat ada kesalahan mungkin. Jadi ya itu sih. Oke, jadi levelnya kira-kira apakah tadi saya pertanyaan yang sama, RT, RW? Enggak di atas itu. Di atas itu. Iya. Oke, nasional enggak tapi ya? Menurut Anda? Hampir master tadi kata. Hampir master. Oke, hampir master. Saya rasa setuju juga Pak Hendri agak Iya. hampir master. Hampir master. Iya. Oke. Baik, mungkin kita bisa ke dalam ya. Kita akan lanjut langsung ke dalam. Kita ke dalam dulu. Kita akan Iya. menghampiri Pak Dadang. Kita mau tanya apakah masih mau dilanjut apa tidak. Oke. Baik. Ini menarik sekali karena sekarang kita akan menuju ke dalam ruangan. Kita akan tanya langsung dengan Pak Dadangnya apakah Pak Dadang masih mau melanjutkan permainan apa tidak di saat ini. Yuk kita lanjut. Oke, Pak Dadang. Baik, mungkin saya duduk di sini Pak kalau gitu Pak. Boleh Pak ya. Oke, baik. Ini udah ada Pak Dadang. Irennya ada di mana? Oh, Iren lagi ada di toilet. Gimana Pak? Ini apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu Pak? Enggak, kan udah kalah 3-0. Udah kalah 3-0. Lagi enggak enak. Bagus Pak Iren itu pertahanannya sangat kokoh Pak. Sehingga nggak ada peluang sama sekali untuk saya tembus. Dan saya karena main 10 menit itu kan nggak biasa gitu ya. Jadi kan biasa main pakai. Sehingga saya ada blunder pertama, blunder keduanya juga. Ya blunder semua gitu. Blunder semua. Blunder semua Oke. memang. Tapi dari para komentator dari James Susanto dan Chelsea mengatakan kualitas Pak Dadang sebenarnya baik ya. Cuma karena nggak tahan dengan pendek itu saya kira main satu kali waktu awal-awal itu kan. Kalau satu kali kan mungkin bisa berpikir panjang lah. Kalau 10 menit itu saya menang. Itu Pak. Oke. Kebetulan waktu saya menang kemarin itu kebetulan si orang-orang yang bagus itu kan ada blunder sehingga saya bisa gitu mungkin. Oke. Jadi intinya gini, kalau siap pertama main kan siap itu kalau masalah pertama Karokan. Kedua itu Gambit atau apa ya? Itu London, Pak. London. Jadi Mbak Iren itu benar-benar menguasai. Waktu saya buka biodata Mbak Iren, yang mana ini semua komplit gitu Pak. Maaf ya kan harus ya. Iya benar. Komplit sekali Mbak Iren. Saya juga persiapkan lawan Bapak juga, Pak. Oh, Iya, saya saya buka komputer sebenarnya. lihat Mbak Iren tuh barusan itu nggak ada peluang Pak. Tapi kalau partai masih ada sedikit, ya adalah gitu. Jadi nggak benar. Tiba-tiba dikasih, ya udah menyerah sepertinya itu. Oke, tadi kan Bapak mengatakan bahwa saya nggak terbiasa nih main 10 menit, biasanya main partai atau main lama gitu kan. Jadi sampai blunder gitu karena tidak banyak karena waktu. udah lama kan Bapak Tetul aja baru beli 3 hari kemarin, maaf ya. Jadi gini, waktu kemarin saya banyak tenang, waktu kan kalau dia sangat tenang Mbak Iren. Dapat 800 mungkin saya menguasai begitu dia lengah karena ya saya kan menguasai jalur. Makan dengan Mr. Lepe juga. Betul saya. Nggak bagus, bahkan jamnya juga mau kalah. Tapi karena dia ada kombi kebetulan nih. Jadi saya menangnya itu menang. Ngikuti jalan, arah jalan. Oke. Kebaikan itu saya benar-benar tidak bisa tembus. Oke, tapi kalau dari sini kita selesaikan, apakah Pak Dadang menerima gitu Pak? Kekalahan Ya, sangat menerima. sangat menerima Mbak Iren Pak itu ya. Layak itu menjadi atlet wanita itu. Oke. Itu saya Dari Irennya sendiri gimana semoga Iren? Mbak Iren jadi tetap lebih sukses lah gitu. Oke, dari Irennya gimana? Pak Dadang seperti apa? Pak Dadang, Kelas RT, kelas RW, katanya enggak kalau dari Chelsea sama Susanto mengatakan hampir master katanya gitu katanya. mungkin saya sependapat dengan teman-teman pelatnas saya ya. Kalau untuk pertandingannya sendiri, saya sangat enjoy Mas Teddy ya. Sangat enjoy. Ini lagi enak. Karena saya kesini kan sebagai undangan dari Mas Teddy Betul. kan, saya kesini sebagai pecatur profesional. Jadi saya cuma mau bilang nih ke para netizen semua, setelah dari sini please ya, saya mohon jangan ada yang menghujat atau membuli Pak Dadang ya. Saya seminggu kemarin datang ke podcast Mas Dedi itu gunanya untuk membahas tentang akun Dewa Kipas. Malah seminggu itu saya dibully habis-habisan Mas. Ya, makanya harus ada hari ini. Iya. Makanya harus ada hari Saya ini. bawa data nih kan untuk akun Dewa Kipas. Kalau saya sama Pak Dadang dengan adanya pertandingan seperti ini kita menjalin persahabatan, Ya, kan? betul. Kita menjalin silaturahmi. Dari Bayern seperti itu ya, artinya itu. ya oke. Dari Percasi mungkin ada perwakilan dari Percasi?
Apakah? Saya Nah, Pak Dadang mungkin bisa jadi apa pemain atau apa gitu, Pak? Nah, wakil ketua itu, jadi Belum turnamen bisa, ini nggak bisa. pertama berjalan sesuai dengan aturan main dua belah pihak dan menunjukkan bahwasannya main benar secara catur. Ya, dan satu lagi kita harapkan seperti model-model Pak Dadang ada kelasnya tempat bermain dan juga catur bisa berkembang dengan Pak Dedi lewat Corbuziernya ini, podcast ya. Amin. Dan kita harapkan dari Mbak Iren ini adalah suatu perjuangan kayak David dan Goliat, tapi tampaknya begitulah Mbak Iren. Jadi ini memang pembelajaran kita bersama untuk demi catur. Demi catur di Indonesia ya. Ya, benar. Oke, Terima baik. kasih. Sekali lagi mesti saya tekankan Mas Dedi ya kan, ini kita kesini kan untuk persahabatan. Betul. Ini bukan sama sekali ajang pembuktian ya teman-teman ya semuanya yang nonton. Ini bukan ajang pembuktian, ini kita menjalin persahabatan. Persahabatan beda dan bukan kelas saya tuh. Oh bukan begitu juga Pak. Maksud saya Tapi juga nggak apa-apa begitu. Pak Dadang, kan Pak Dadang juga tadi bermainnya juga sangat bagus ya. Kalau kelas RT RW mungkin dari awal aja udah mati berapa langkah, ya kan? Itu benar-benar aduh saya nggak tahu Pak Iren. Itulah padahal saya kalau waktu yang main pertama itu sebetulnya imbang lah, sok tanya boleh dilihat dari apa. Cuman Pak Iren itu nggak ada lengah, mana bisa saya mutusin gitu kan dengan 10 menit gini gitu. Saya kan nggak bisa cepat. Saya kata aduh di mana lengahnya Pak Iren itu. Itulah gaya-gaya legal shot main gitu kan. Pak Iren itu bener. Otot dulu waktu lawan legal shot gitu gaya Pak Iren santai gitu. Menangnya gitu saya tahu gitu. Jadi bener-bener udah karakternya bener bagus menurut saya tuh Pak Iren. Oke, baik. Baik, kalau Layak gitu lah untuk ini. kalau gitu mungkin bisa diambil itunya, total price-nya. Karena tetap aja namanya catur itu adalah sebuah profesi ya. Pemain catur adalah sebuah profesi. Jadi di sini saya juga nggak mau nih ketika ada orang-orang mengatakan mata duitan dan sebagainya. Enggak, ini profesi. Beneran profesi. Kalau saya disuruh wawancara orang juga, kalau saya tidak ada duitnya, saya juga tidak mau gitu. Karena profesinya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya tolong wawancara ini, maaf saya nyari makan gitu ya, bukan nyari teman gitu ya. Makanya saya kesini saya kira main satu kali main kalau satu kali saya ada harapan menang juga bisa gitu kan. Kan enggak kalau satu itu kan kalau belum di ending karena lihat Mbak Iren saya gitu. Kalau openingnya wah cantik sekali, tapi openingnya kadang-kadang agak enggak mungkin harus direvisi terus mungkin ya. Openingnya aja Pak orangnya enggak. Bukan openingnya menguasai seluruh opening pas di ending saya buka kok Mbak Iren enggak begitu istimewa saya bisa ngalahin pikir saya tuh 10 menit nggak sampai opening saya nggak sampai ending saya udah putus. Tapi nggak apa-apa, mungkin habis ini juga mungkin nanti ada pertandingan-pertandingan lagi dan sebagainya. Siapa tahu bisa ketemu Iren lagi, beda pertandingan. Dulu kan anak saya sering ngobrol dengan Mr. Levi gitu kan. Ngobrol. Dulu itu sempat Amerika itu mau persahabatan dengan master Indonesia itu mungkin nanti dilanjut mungkin. Nah Mas Dedi, Karena gini, ulang lagi Mas Dedi. Luang lagi. Karena mungkin kemarin banyak dibully si Mr. Levi itu. Ya. Jadi dia ditutup dulu. Baik, kita akan ngundang Godem Chess-nya ke sini nanti ya. Tapi dia sebetulnya orang sangat ramah lah, sangat bijak gitu orangnya. Sangat Baik. senang. Dan juga Indonesia dengan Amerika sama sekali tidak ada masalah dengan orang. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin setelah ini antara Dewa Kipas itu udah selesai lah, anggap aja angin lalu. Jangan dianggap angin lalu. Tapi gini Pak, Dewa Kipasnya tidak selesai, Tapi pertandingannya, alhamdulillah persahabatannya begini, Pak, ya. beres. Alhamdulillah kita jadi kalau lihat negatifnya janganlah ya. Kalau positifnya jangan banyak yang orang pada Main catur. Boleh Betul. keluar catur sampai toko-toko habis Pak. Benar. Sampai Betul. yang mesen aja biasa 3 hari 4 hari selesai. Ini 2 minggu masih nggak bisa. Dengan Baik. 1,3 Pak ya. Kenapa? Yang nonton lebih dari jutaan Pak, ya nonton jutaan sudah Pak. Baik, ini terima kasih semuanya ada di sini. Ini kita udah menyiapkan seperti yang kita janjikan kemarin, terus juga dengan beberapa bantuan sponsor juga. Kita udah menyiapkan buat Grandmaster Iren. Kita ada cash 200 juta rupiah. Silakan dihitung sendiri. Saya percaya Mas Dedi. Saya ada mesin hitungnya di depan. Kalau tidak percaya. Oh, ada mesin hitungnya? Mau dihitung? Nggak usah Mas. Nggak usah lah ya. Ini model baru Pak, pakai tas. Ya, biasanya Transfer. Lembar aja. Apa? Amplop doang. oh berarti kecil Pak. Ini gede berarti. Jadi mungkin hadiah catur di Indonesia paling besar kali Pak ya? Yang lembar. Ini Ya. seharga 1 medali Masi Games.
Ya. Wow, berarti kita seharga SEA Games ya. Kalau Ya. dulu saya main catur, hadiahnya benar-benar kecil. Berapa Pak? Aduh, nggak ada. Setelah Pak Jokowi mungkin ada lumayan ya. Dulu Ya. nggak ada. Maaf, Oke. saya bukan yang ini. Cuman lembaran itu, Pak. Iya, maaf, Nggak saya dikepok, bukan. Pak. Tapi untuk Pak Dadang apresiasi biar bagaimanapun nama catur seperti Ya. tadi kita katakan akan naik lagi. Pak, ini 100 juta rupiah untuk Pak Dadang. Makasih Pak Dedi, jazakallah. Sama-sama, terima kasih. Ingat kalau ada pajak ditanggung sendiri ya, maaf ya. Ini jadi 200 juta dan 100 juta seperti yang udah kita janjikan. Mudah-mudahan ini menyelesaikan permasalahan yang mungkin dari masyarakat juga berpikir keras selama ini seperti apa. Tapi inilah endingnya dan dua-duanya sudah menerima. Siapa tahu nanti ada pertandingan-pertandingan lainnya dan sebagainya, silahkan. Ya, yang penting Pak Dadang sehat selalu. Amin. Kita udah melakukan protokol kesehatan, jadi mudah-mudahan semuanya sehat di sini. Iren, Iya. terima kasih banyak Terima kasih, udah Mas hadir Dedi. di sini, bawa nama catur terus untuk maju di Indonesia. Begitu saja. Amin. Baik, kita tutup pertandingan pada sore hari ini. Dan sekali lagi untuk kecaturan Indonesia, hidup catur Indonesia. Terima kasih. Kita and 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Iren. Iya. Calling all fashion